Shalom Church, welcome to BIC Online Sunday Service. Let's prepare our heart before we join the service. God bless you. Salam jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita datang sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk karya-Mu Tuhan, karya keselamatan yang Kau berikan pada setiap dari kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang layak disembah. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu dan kami percaya saat ini Tuhan Yesus, Kau sedang duduk di berada kanan Allah Bapa kami dan bertata di sana. Engkau Tuhan yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama sembah Dia. Besarlah ajaiblah karya-Mu, hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, hadir dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak
wajah-Mu yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terpujilah nama Tuhan kita, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya suatu hari semua lutut akan bertekuk, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Yesus akan datang ke bumi ini dan menyelamatkan kami semua. Sekarang ya Rabba kasara ya Rabba siara ya Rabba kasiara ya Rabba kasiara. Layaklah Kau Tuhan, terima segala pujian. Kau yang kami agungkan, Kau yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Namamu kami yang kami tinggikan. Pujilah Engkau, terpujilah Engkau selamanya. menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Allah yang disembah. Menyanyi Hosana Bagi Raja-Mu yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. menyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. menyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. terpujilah nama Tuhan kita, terpujilah nama Tuhan kita layak disembah. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Tuhan kenaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kuasa untuk kami boleh menaklukkan Tuhan apapun yang boleh berada di depan kami, karena kami percaya Engkau turut beserta dengan kami. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Diberi kuasa, Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Dipakai kuasa Raja mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Penuhi dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Sama-sama nyanyikan dari awal. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Come on. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersama-sama dengan aku, siapa yang menjadi lawanku? Come on, katakan sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau dengarkan firman Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang kami agung-agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak menerima puji-pujian kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimuliakan, yes God. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yes, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja dalam hidup kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan.
suaramu dimuliakan, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, oh, Kau Rajaku, oh, yang bertata, oh, yang berkuasa, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, yes God, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, oh, yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan dimuliakan, dimuliakan, oh, ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bolehkah kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita, bagi Raja kita selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu kekal. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih atau Kristus Yesus ke surga. Dan tentunya Ascension Day, hari kenaikan ini istimewa. Sebuah perayaan dari sejarah mencatat, Alkitab menuliskan tentang peristiwa yang signifikan, peristiwa yang miraculous, peristiwa yang luar biasa, ajaib, yaitu Yesus. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia terangkat naik dalam awan kemuliaan. Yang pertama, kenapa significance? Kenapa luar biasa? Karena Kristus Yesus menyelesaikan tugas di buminya dengan sempurna. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua tentunya dia mempersiapkan para murid siap untuk diutus menyelesaikan tugas-tugas. Dan dia berikan amanat agung, pergi jadikan sekalian bangsa murid, baptislah, ajarlah supaya melakukan perintah Yesus. Dan yang ketiga, dia telah membawa kerajaan Allah ke bumi sehingga orang percaya tidak hanya diselamatkan tetapi menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah.
Dan tentunya nilai-nilai kerajaan Allah, kuasa kerajaan Allah, dia sudah paparkan dan kita semua hari ini menikmati sebagai umat kerajaan. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, secara budaya, culture, maka orang lebih banyak merayakan kelahirannya. Setiap tahun saudara merayakan ulang tahun, birthday. Ada apa dengan ulang tahun? Adakah sesuatu yang istimewa? Oh iya Pak, karena setelah itu saya menjadi seperti ini. Kalau saya tidak lahir bagaimana? Betul, tetapi sejarah mencatat tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang kelahirannya dinubuatkan, kelahirannya dipersiapkan, kelahirannya diberitakan, menggoncangkan seluruh jagat ini. Karena sang terang itu datang, Allah menjelma menjadi manusia, dan Yesus lahir, dan dia menerangi seluruh kegelapan. Telah dinubuatkan bahwa Yesaya 9 ayat 6 dan 7, seorang anak lahir bagi kita. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia akan memerintah. Namanya disebut penasihat ajaib. Ya, ajaib. Counselor. Allah yang perkasa. Dia Allah perkasa. Ya. Bapa yang kekal. Kita panggil dia Bapa. Disebutkan dia adalah Raja Damai. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, Yesaya menubuatkan dan digenapi di dalam kelahiran Yesus. Tentunya hidup Yesus berbeda. Hidup Yesus dan setelah dia siap pelayanan diurapi oleh Roh Kudus. Dan Allah menyertai dia dengan tanda dan mujizat. Orang-orang dilayani, orang-orang diselamatkan, orang-orang dipulihkan, disembuhkan, orang-orang diberi masa depan. Dan dia memilih para muridnya untuk melayani bersama-sama dengan dia. Itu Yesus. Setelah kebangkitannya, maka 40 hari dia berbicara terus-menerus tentang kerajaan Allah. Dan setelah selesai, maka dia siap terangkat. Jadi arrival-nya ajaib. His life, hidupnya luar biasa. Dan kematiannya menghebohkan dunia, menghebohkan maut, kerajaan maut, menghebohkan neraka, karena semua kekuatan, kuasa, neraka, kematian, maut dikalahkan. Itu Yesus. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Pertanda bahwa dia hidup dan hari ini dia hidup. Dia naik ke surga. Dari surga dia diutus ke bumi dan kembali ke tempat asalnya. Untuk apa? Saya percaya hari kenaikan Yesus kita akan mengerti dengan jelas sebentar tentang mengapa dia perlu naik ke surga. Nah, hari ini saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tentunya signifikansi, kehebatan, kekuatan, keluar biasaan daripada kenaikan Yesus tentunya ini menyebabkan kita hari ini merayakan dia. Dia datang, dikatakan dari kedatangannya sampai keberangkatannya, from arrival to departure, ada hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, kedatangannya adalah inkarnasi, incarnation. Ya, dia mengambil rupa manusia, menjadi bayi. Kandungannya dari Roh Kudus, pinjam perut Maria. Inkarnasi, Allah menjelma. Allah sanggup, karena dia Allah. Dan keberangkatannya, departure-nya, kenaikannya, tidak lagi dia menjelma menjadi bayi kecil yang mungil, yang papa waktu itu, tapi exaltation, kemuliaan, ya. Keberangkatannya ke surga, dia menjadi dimuliakan di atas semuanya, dari bumi naik ke surga. Semua mata menatap ke atas. Saudara, kalau kelahirannya banyak orang menanti-nantikan, telah dijanjikan Sang Mesias, penebus dosa. Ada expectation yang besar terhadap seorang Mesias yang menjadi penyelamat, penebus dunia. Dan keberangkatannya, his departure adalah peristiwa consummation,
ya, yaitu penyempurnaan dia. Haleluya. Kalau dia datang menjadi anak manusia, bayi yang kecil, tapi keberangkatannya ke surga, dia bukan lagi anak manusia, tapi dia adalah anak domba Allah yang sudah mengangkut dosa seisi dunia. Haleluya. Dan dia telah dimuliakan luar biasa. Saudara, kalau kedatangannya dijanjikan di perjanjian lama, ada banyak promise tentang Yesus, maka keberangkatannya ke surga, dia pun masih meninggalkan satu janji, yaitu apa? Selama 10 hari ke depan, itulah murid-murid Yesus menantikan kuasa itu. Mereka semua punya Roh Kudus, tapi mereka perlu kuasa untuk hidup, untuk bersaksi, untuk melayani, dan untuk mematahkan kerajaan kegelapan, melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kedatangannya hanya dilihat, disaksikan oleh segelintir orang, ya, tidak banyak, tapi keberangkatannya disaksikan oleh 500 para pengikut Yesus yang setia, yang bangga dengan keberangkatannya pulang ke surga. Di sini kita percaya bahwa Yesus Kristus itu luar biasa. Dan karena Yesus luar biasa, maka kita merayakan hari ini kehebatan Yesus Kristus Tuhan. Hal yang signifikan saya lihat di sini adalah kalau kedatangan ke bumi dan selesainya, maka kenaikan ke surga berbicara tentang pekerjaan keselamatan telah tuntas diselesaikan sempurna oleh Yesus di atas kayu salib. Ya. Yang kedua, dia dimahkotai, ya, all the glory and riches and honor and power and wisdom and glory. Dikatakan anak domba itu layak menerima segala hormat, pujian, kemuliaan, kekayaan, ya. Oh saudara, segala sesuatu milik dia, coronation. Oh dia dimuliakan, saudara. Ya, divine Allah yang ilahi ini telah kembali naik ke surga di dalam kemuliaannya. Kalau kedatangannya awan membuka nyanyian malaikat, keberangkatan ke surga, awan mengangkat dia ke surga, dan semua para murid tentu mengangkat tangan. Selamat jalan Yesus Kristus, Tuhan, Raja bagi kami. Datanglah kerajaanmu, begitu saudara. Haleluya. Kalau selama keberangkatannya ke surga menandakan yang ketiga, yaitu selesainya keterbatasan Yesus. The end of his limitation. Selama di bumi dia dibatasi oleh waktu dan jarak, tempat. Dia hanya berada di Galilea, di sekitar Yerusalem, di Kapernaum, dan di daerah-daerah di luar daerah itu. Tetapi keberangkatannya ke surga selesai. Dia tidak dibatasi oleh waktu, oleh tempat, oleh situasi. Dia adalah Allah yang kekal itu. Keberangkatannya ke surga dikatakan dia pasti akan datang kembali untuk menjadi Tuhan dan Raja atas segenap bumi ini. Dia akan menjejakkan kakinya kembali di Bukit Sion, saudara, Bukit Zaitun. Dan saya percaya itulah kemuliaan daripada Kristus yang naik ke surga. Dia pasti akan datang kembali. Dan keberangkatannya ke surga dikatakan dia akan menyertai kita. He shall be with you, in you. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan. Haleluya. The Spirit, the Holy Spirit in you. Dan kenaikan ke surga tentunya dia menyediakan tempat. Ya, kalau sudah menyediakan tempat untuk kita, dia akan datang menjemput kita. Wah, ini hal yang signifikan. Mari, saudara, mari kita melihat respons. Yang pertama, kisah kedahsyatan keberangkatannya. Sekarang respons yang ditinggalkan, para murid yang ditinggalkan. Untuk itu saya ingin kita membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di sana ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan
ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita, great joy. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya, praising God. Mereka kembali ke bait Allah, memuliakan Allah. Ini peristiwa Lukas, tabib yang menuliskan kisah kedatangan kelahiran Yesus, Lukas 1, Lukas 2. Perjalanan pelayanan Yesus, kematian kebangkitannya, 40 hari berbicara, mengajar tentang kerajaan Allah, dan kenaikan ke surga. Di dalam Lukas 24 ayat 49 sampai 53. Nanti di dalam kisah Rasul, Lukas juga yang menuliskan kembali kisah itu. Setelah mereka ada di bait Allah, tentunya 500 orang. Nanti tersaring 120 orang. Naik ke upper room, kamar loteng Yerusalem. Dan di situ mereka menerima pencurahan, menerima baptisan Roh Kudus, menerima pengurapan kuasa Allah yang turun. Haleluya. Saudara, apa respons para murid? 500 orang yang melihat Yesus terangkat ke surga, dikatakan di Alkitab tadi ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Yesus hilang, mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi penyembahan didasari oleh pengertian dan pengenalan siapa Kristus yang sesungguhnya. Kalau saudara flashback lihat di dalam Injil, para murid ini ada 12, ada 70, dan banyak lagi pengikutnya. Pastilah mengikuti jejak pelayanan Yesus. Dia tahu Yesus adalah seorang yang tidak berdosa. Yesus adalah seorang yang mengampuni dosa, juru selamat. Yesus adalah seorang pelepas dosa. Yesus adalah penyembuh, the healer yang ajaib. Yesus berkuasa atas alam ciptaannya, tunduk akan perintahnya. Waktu dihardik, waktu disuruh tenang. Yesus mengusir roh-roh jahat. Kelemahan-kelemahan tubuh dari semua orang yang dibawa datang kepada dia. Tidak ada yang tidak disembuhkan, tidak ada yang tidak dibebaskan dari roh-roh jahat. Yesus memberitakan kabar baik. Mengulurkan tangan untuk orang miskin. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Yesus, saudara, berkuasa atas kematian. Dia bangkitkan orang-orang mati. Berarti Yesus adalah Tuhan. Dan waktu dia mati di atas kayu salib, Yesus adalah penebus anak domba Allah itu. Dan Yesus yang mematahkan pekerjaan iblis, kuasa kematian dan neraka, bangkit dari antara orang mati. The risen Lord, the risen Christ. Yesus adalah Mesias. Sebab itu orang Yahudi yang percaya, ya, mereka adalah orang-orang yang monoteis, menyembah Allah satu-satunya. Karena kitab Yesaya berkata, Tuhan sendiri berbicara, tidak ada Allah yang lain selain aku. Ya, di atas bumi ini tidak ada Allah lain selain aku. Yesaya 45 ayat 5 dan 7. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Allah yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang dari dulu diajar tentang one true God. Dan sekarang berarti penyembahan mereka adalah kepada Kristus, satu-satunya Allah. Religius, latar belakang agama, tidak lagi penting. Mereka langsung berbalik, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Dan dia naik kembali ke surga untuk menyediakan tempat dan akan datang kembali untuk menghakimi setiap orang. Wah saudara, memberikan upah dan juga penghakiman. Sehingga penyembahan mereka adalah penyembahan yang murni. Kenapa? Karena mereka mengenal siapa Yesus itu. Jadi hari ini mari kita menyembah Tuhan.
Your worship must be pure. Haruslah murni. Tidak ada yang lain. Sembahlah Dia. Haleluya, itu penyembahan. Dikatakan mereka bersukacita, sangat bersukacita. Mengapa saudara? Full of joy. Karena mereka tahu mereka sudah siap pergi diutus. Untuk memberitakan kabar baik. Melepaskan yang terbelenggu. Membebaskan tawanan. Dan mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Dan mereka membawa orang-orang banyak ke kerajaan Allah. Haleluya. Mereka siap pergi. Mereka juga sudah siap pergi untuk melayani sepenuh waktu. Karena saudara, amanat agung yang diberitakan dan mereka akan diberikan kuasa. Sebab itu kenapa mereka ke bait Allah. Memuji-muji Allah. Mengapa mereka ke upper room, kamar loteng? Karena mereka tahu mereka butuh yang namanya kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Yesus. Jadi saudara, mereka sangat sukacita. Enggak perlu nangis, enggak perlu sedih. Segera di antara mereka, saudara lihat kitab Kisah Para Rasul, itu murid menjadi rasul-rasul. Dan banyak rasul-rasul yang lain yang bergabung. Dan luar biasa Injil diberitakan seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan hari ini seluruh bumi. Maukah kita melanjutkan pelayanan para murid Yesus? Saudara dan saya adalah para murid. Kita bersukacita Yesus naik ke surga dan kita harus melanjutkan pekerjaan Yesus. Siapkah kita? Sukacita, saudara. Karena ada janji yang luar biasa. Yang ketiga dikatakan mereka memuji-muji Allah. Mereka praising God. Ya, tentunya kita punya alasan kenapa kita memuji Tuhan. Seperti orang Israel, mereka keluar dari Mesir, dibebaskan, ditebus. Alasan yang pertama memuji Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 43 dan ayat 37. Yang pertama, mereka memuji Allah karena mereka dibebaskan, diselamatkan, terlepas daripada Mesir, lambang dunia. Hari ini kita yang sudah diselamatkan, kita harus memuji-muji Tuhan. Ya, alasan yang kedua kita memuji Allah, why we praise God, karena dikatakan Mazmur 105 ayat 37 bagian A, dikatakan dalam satu hari mereka itu menerima berkat, divine blessing. Bukan saja salvation, divine salvation, tapi divine blessing, saudara. Divine blessing ini membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka bisa membangun kemah sembahyang Musa. Mereka bisa membangun kemah, membangun bait Allah di zaman Salomo di Yerusalem. Dan sisanya mereka untuk pakai untuk investasi, untuk keluarga mereka. Tidak ada yang miskin lagi. Oh, kita diberkati Tuhan hari ini saudara. Dengan berkat jasmani, berkat materi juga. Selain berkat rohani keselamatan, divine salvation, ada divine blessing. So, sebab itu kita memuji-muji Allah, saudara. Ya. Dan yang ketiga, why we praise? Karena dikatakan di antara suku-suku mereka, 12 suku, 3 juta, tidak ada lagi yang sakit. No one feeble. Tidak ada yang bongkok. Semua sembuh dalam sekejap satu malam. Keluar 3 juta. Supaya mereka bisa jalan di padang gurun 40 tahun, saudara. Bukankah Allah itu mengasihi kita? Jadi kenapa para murid 500 orang sukacita menyembah Yesus? Sukacita pulang karena mereka harus pergi memberitakan tentang Yesus. Dan mereka memuji-muji Allah secara luar biasa. Dan akhirnya dilanjutkan dengan 10 hari di kamar loteng. Dan mereka dibaptis, dipenuhi kuasa untuk bersaksi. Maukah kita memasuki Minggu Pentakosta melakukan hal yang sama seperti para murid? Sembah Dia, sukacita bersaksi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa dan juga puji-pujian. Dan saudara akan dipenuhi, saudara akan dibaptis, saudara akan mengalami Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, maka selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya. Setelah itu dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Saya percaya kalau kita ada di sana waktu itu, pasti kita akan seperti murid-murid Tuhan Yesus.
Mereka pada waktu itu heran. Tuhan Yesus lebih tinggi dari biasanya. Mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Mereka dengan terheran-heran memandang ke langit. Sementara itu ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 tertulis bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25, Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Dan sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia akan ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke sorga. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali adalah akan terjadi di mana orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Mirip dengan apa yang nanti akan terjadi saat kedatangannya kembali. Bukankah kita saat ini melihat bahwa ciri-ciri serangan COVID-19 ini adalah membuat orang ketakutan, khawatir yang berlebihan, dan panik? Ternyata banyak orang-orang yang ketakutan pada hal-hal lain ketimbang kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau keadaan berlarut-larut, maka akan banyak orang yang mati ketakutan karena kecemasan ketimbang mati karena COVID-19 itu sendiri. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Kita harus bangkit, mengangkat muka kita, dan jadi pemenang. Sebab penyelamatan kita sudah dekat. Yang artinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat gerejanya sudah sangat-sangat dekat. Kita harus menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap kedagingan kita. Sebab hanya para pemenang yang masuk surga. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, aku lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi aku." Kita akan mengingat tuntunan Tuhan selama ini yang membuat kita menjadi pemenang melawan pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Tuntunan yang pertama, kita disuruh puasa selama 40 hari. Kemudian ditambah 51 hari lagi, yaitu sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Tuntunan yang kedua, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, yaitu kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuntunan yang ketiga, gereja harus membuat mezbah doa, pujian dan penyembahan dengan membayar harga, yaitu gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menjelekkan, gereja tidak boleh saling menyerang, gereja tidak boleh saling menghakimi, gereja tidak boleh saling menuduh. Dan tuntunan yang keempat,
kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya. Dan tuntunan kelima, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan badai krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tuntunan yang keenam, kita berdoa agar nubuatan para nabi tentang COVID-19 digenapi. Dan tuntunan yang ketujuh, kita harus lebih banyak berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan tuntunan yang kedelapan, kita harus memberi. Kita harus menabur. Dan tuntunan yang kesembilan, kita mengikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19, yaitu physical distancing. Di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan dengan benar, dan meningkatkan imunitas tubuh. Dampak pandemi COVID-19 saat ini adalah kita mulai memasuki krisis ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ini yang benar-benar harus kita doakan, karena ini bisa memicu krisis sosial. Tuhan sudah memberikan cara supaya kita menang terhadap dampak krisis ekonomi, yaitu dengan cara kita harus memberi, kita harus menabur. Saya ingatkan bahwa memberi dan menabur itu bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga untuk orang yang kekurangan uang, supaya berkat Tuhan turun ke atas kita. Sebab Alkitab berkata, berilah, maka engkau akan diberi. Saya ingat waktu Tuhan menyuruh saya membangun gedung SICC yang relatif besar. Keuangan yang ada jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Setiap kali akan membayar termin, selalu dengan pergumulan yang berat. Sebiasanya Tuhan izinkan last minute baru ada uang untuk membayar. Jadi setiap kali kita empot-empotan, kita hanya bergantung kepada Tuhan, karena kita tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang itu. Pada suatu hari, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti itu, Tuhan menyuruh saya untuk melakukan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan memerintahkan kepada saya seperti ini. Kamu pergi ke kota-kota di mana aku akan tunjuk. Kalau kamu tiba di kota itu, ajak gereja-gereja untuk membawa orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya uang untuk ke dokter. Pada saat itu belum ada BPJS. Dan orang yang tidak punya pengharapan. Sebab aku akan menyembuhkan mereka. Dan biayanya kamu yang harus mengusahakannya sendiri. Terus terang saya tidak bisa mengerti akan tuntunan ini. Karena di tengah-tengah kita memerlukan uang untuk membangun SICC. Sekarang kita harus mengusahakan uang untuk biaya kebaktian kesembuhan ilahi, di mana ini jumlahnya relatif besar. Saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara untuk mendapatkan uang itu? Dan Tuhan memberikan tuntunan. Tuntunan pertama, saya yang pertama-tama harus menabur. Seperti Daud waktu mempersiapkan pembangunan Bait Allah. Pertama-tama Daud sendiri secara pribadi yang menabur. Jadi pada waktu itu, saya merekam lagu-lagu saya dengan biaya sendiri. Dan hasil penjualan CD, semuanya saya serahkan untuk pembangunan SICC. Dan tuntunan yang kedua, Tuhan menyuruh saya untuk mengumumkan kepada jemaat untuk menabur. Tuhan berkata, siapa yang menabur untuk SICC, aku akan memberkati bukan hanya secara materi saja, tetapi juga kesembuhan, pemulihan, mujizat, dan lain-lain. Ternyata ketika jemaat mulai menabur,
mereka mengalami janji Tuhan. Mereka juga mulai bersaksi dan makin banyak jemaat yang menabur. Jadi SICC ini dibangun tidak melalui penggalangan dana, tidak melalui pinjaman bank, dan sampai terakhir tidak ada hutang. Haleluya! Tuhan Yesus baik. Karena itu, mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk kita menabur bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 itu. Seperti yang tertulis dalam Amsal 14 ayat 21b yang berkata, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Ada berapa banyak murid Tuhan Yesus di tempat ini? Boleh angkat tangan. Berarti ini juga pesan buat kita semua. Katakan amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka kita harus menerima kuasa Roh Kudus. Jadi 10 hari setelah Tuhan Yesus berada di sorga, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Dan mereka melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu menjadi Kristen. Jadi Pentakosta pertama itu dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Karena itu, pada tahun 1906, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di Azusa Street. Seorang hamba Tuhan yang bernama William Seymour dipakai Tuhan. Ini yang Tuhan sebutkan sebagai Pentakosta yang kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada saat ini dimulai dari awal tahun 1900. Berarti itu dimulai dari peristiwa di Azusa Street ini. Jadi Pentakosta kedua ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung Tuhan Yesus sudah selesai? Belum. Tahun 1909, William Seymour bernubuat bahwa kira-kira 100 tahun ke depan, itu berarti hari-hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan lebih dahsyat dibanding di Azusa Street. Dikatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
tahun 2013, Tuhan memberikan nama peristiwa pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dengan adanya Pentakosta yang ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dalam acara Trumpet Call tanggal 15 April 2020 di Indonesia, Cindy Jacob dan Chuck Pierce bernubuat untuk Indonesia. Cindy Jacob bernubuat bahwa setelah COVID-19 selesai, Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran atas Indonesia, yaitu Pentakosta yang ketiga. Kalau Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem, Pentakosta kedua terjadi di Los Angeles, Azusa Street, maka Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia. Haleluya! Akan terjadi lambatan Tuhan yang terbesar di Indonesia. Dan Tuhan Yesus berkata, siapkan dirimu untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Roh Kudus akan melanda dengan dahsyat mulai dari timur ke barat. Bersiaplah untuk memasuki era Pentakosta ketiga. Chuck Pierce bernubuat bahwa Tuhan sedang membawa pasukan Tuhan di Indonesia memasuki musim yang baru, yaitu menyiapkan lumbung-lumbung untuk menampung tuaian jiwa-jiwa. Tuhan sedang menyiapkan penuaian global. Penuaian terbesar akan terjadi di seluruh Indonesia. Dan Tuhan memberitahu kepada saya agar memeriksa barisan dari kul. Pemuritan akan terjadi di kul. Dan saya minta, sekali lagi saya mau katakan, saya minta agar saudara-saudara bergabung dalam kul. Mari, saya akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan memenuhi kita semua. Dan untuk memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mari, saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh dengan kuat. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Terima kuasa. Roh Kudus sedang dicurahkan. Api Pentakosta ketiga sedang turun saat ini. Terima kuasa untuk menjadi saksi Yesus, untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Mari. Lihat keadaan diri saudara. Kalau ada dosa yang selama ini tidak pernah diselesaikan, ini saatnya kita selesaikan. Supaya saudara diberkati. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti saudara di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih. Dengan suara, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mari saudara, angkat tangan saudara. Oh rarabasya karabalabala. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima kasih buat penjagaan selama ini. Perlindungan-Mu terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga hari ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kami boleh mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan, berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami berdoa buat mereka, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri juga menjaga anak-anak-Mu. Tidak ada yang krisis secara ekonomi Tuhan. Engkau mencukupkan mereka. Malah memberikan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Tuhan terima kasih, terima. Kau terima.
Terima. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. If you miss our Sunday services, don't worry, because now we are adding the extra service for you to catch up. Our Sunday service will be streamed on bicmelt.online.church every Sunday at 8:30 a.m., 11 a.m., and 5 p.m. 180 Next Gen will be running its English service every Sunday at 11 a.m. Please visit BIC Next Gen YouTube channel to watch the service. Prayer Tower will run as usual. The scheduled time is as follows. Please contact Demak if you would like to join one of the prayer. We are encouraging you to take part in the 10 days prayer and fasting for Holy Spirit outpourings. Starting from 21st May until 31st May, for 10 days, we will pray and fast for the Holy Spirit to move in us. There will be live stream service on Friday 22nd and the 29th May and Zoom prayer meeting. Please visit BIC website for more information. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen.